Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat. Nah, kali ini Bu Isna akan memaparkan bagian dari materi yang ada di bab 2, yakni kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Nah, apa yang akan kita bahas kali ini? Nah, yang kali ini akan kita bahas adalah syarat menjadi warga negara Indonesia. Nah, sebenarnya sudah pernah kita bahas sebelumnya, apa sih syarat menjadi warga negara Indonesia? Jadi, perlu diingat kembali bahwa Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tertuang pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Nah, di dalam undang-undang ini juga dinyatakan bahwa seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui beberapa cara. Yang pertama melalui kelahiran, yang kedua melalui pewarganegaraan atau naturalisasi, yang ketiga melalui pengangkatan anak atau adopsi, yang keempat melalui pernyataan memilih. Nah, kita akan bahas satu persatu, jadi kalian tetap simak sampai akhir. Di akhir video ini nanti akan ada sebuah pertanyaan yang harus kalian kerjakan di dalam Google Classroom ya. Ingat, disimak baik-baik. Yang pertama, syarat menjadi warga negara Indonesia, yakni melalui kelahiran. Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan RI dinyatakan bahwa Indonesia menganut asas ius sanguinis. Nah, ingat nggak kalian? Apa sih itu asas ius sanguinis yang dianut di negara Indonesia? Bahwa asas ius sanguinis ini adalah asas penentuan kewarganegaraan yang didasarkan pada pertalian darah atau keturunan. Jadi, di negara Indonesia, setiap anak yang lahir dari ayah WNI, ibu WNI, atau salah satu orang tuanya WNI, maka sang anak secara otomatis memiliki status warga negara Indonesia. Jadi tidak mempermasalahkan bahwa anak ini nanti lahir di negara mana. Yang penting anak ini lahir dari ayah, ibu, atau salah satunya adalah WNI, maka secara otomatis anak ini juga akan mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia. Yang kedua adalah melalui pengangkatan atau adopsi. Jadi ini merupakan cara lain untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Jadi apabila ada anak yang orang tuanya berkewarganegaraan asing, kemudian anak tersebut diadopsi oleh orang yang berkewarganegaraan Indonesia, maka anak tersebut menjadi WNI. Adopsi sebaiknya dilakukan sebelum anak berusia 15 tahun. Nah, yang ketiga melalui pewarganegaraan atau naturalisasi. Di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dijelaskan bahwa pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan RI melalui permohonan. Jadi ini itu adalah jalan bagi seorang WNA yang ingin menjadi WNI. Bisa menempuh jalur naturalisasi. Naturalisasi itu nanti dibagi dua, naturalisasi biasa dan juga naturalisasi istimewa. Naturalisasi biasa adalah sebuah kondisi di mana ada WNA yang ingin menjadi warga negara Indonesia. Mereka harus secara aktif melakukan permohonan yang ditujukan kepada siapa, yakni harus mereka tujukan kepada pejabat negara. Nah, pejabat negara ini bisa kita sebut sebagai Menteri Hukum dan juga HAM. Jadi melalui kantor pengadilan. Jadi ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat itu ada dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Bisa kalian cek apa sih dokumen-dokumen berkas-berkas yang harus mereka siapkan. Jadi di sini itu WNA harus aktif ya, secara aktif melakukan upaya supaya bisa menjadi WNI. Nah, itu yang dikatakan sebagai naturalisasi biasa. Yang kedua adalah naturalisasi istimewa. Jadi naturalisasi istimewa ini adalah sebuah gelar yang diberikan dari negara lain kepada seseorang yang dianggap berjasa terhadap negaranya. Jadi
Ini kita sebut sebagai naturalisasi pasif karena orang akan mendapatkan kewarganegaraan dari negara lain tanpa mereka mengajukan, tanpa mereka meminta, tapi mereka diberikan karena jasa-jasa yang telah mereka torehkan di negara asing, meskipun mereka telah memiliki kewarganegaraan lain. Nah, perlu kalian tahu juga bahwa naturalisasi istimewa itu kita sebut juga sebagai honorary citizenship. Sebuah gelar kehormatan yang diberikan sebuah negara kepada warga negara lain yang dianggap memberikan sumbangsi besar dalam bidang apapun kepada negara yang bersangkutan. Jadi, contoh saja, WNI yang pernah mendapat honorary citizenship adalah almarhum Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Siapa sih yang nggak kenal dengan almarhum Presiden ketiga Republik Indonesia, merupakan pakar teknik penerbangan terkemuka di dunia. Beliau dengan kejeniusannya melahirkan beberapa teori yang bermanfaat di dunia penerbangan. Jadi pencapaian luar biasa ini membuat pemerintah Jerman menganugerahkan kewarganegaraan kehormatan bagi Habibie. Jadi Pak Habibie tidak kehilangan warga negara Indonesia. Dia tidak berupaya untuk mendapatkan kewarganegaraan Jerman, tapi dia diberikan status kewarganegaraan Jerman karena jasanya. Nah, honorary citizenship ini berbeda dengan warga negara yang lainnya, karena seseorang yang menerima honorary citizenship maka dia tidak berkewajiban melakukan layaknya kewajiban warga negara terhadap negaranya. Jadi dia nggak bayar pajak, dia nggak dikenakan pajak dan lain sebagainya. Nah, itu keistimewaannya. Nah, yang terakhir adalah melalui pernyataan memilih. Jadi kemarin kita sudah belajar beberapa kondisi yang menyebabkan bahwa seorang anak itu ternyata bisa loh memiliki kewarganegaraan ganda. Nah, setelah dia berusia 18 tahun atau sudah menikah, maka sang anak tersebut harus menyatakan salah satu kewarganegaraannya dengan cara apa? Yakni membuat pernyataan memilih dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat yang bersangkutan dan melampirkan dokumen-dokumen yang disyaratkan. Jadi misalnya seorang anak itu dilahirkan dari ayah ibu, ayahnya WNA, ibunya WNI. Ya, ternyata WNA-nya itu negara yang memberikan juga sama asas ius sanguinis. Nah, asas ius sanguinis, maka anak itu kan juga memiliki double kewarganegaraan. Jadi harus memutuskan. Nah, pernyataan memilih ini disampaikan dalam waktu paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau 3 tahun maksimalnya setelah anak itu sudah menikah. Nah, jadi itu adalah cara-cara untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Perlu diingat ada 4 syarat tadi. Nah, kalau kita sudah belajar mengenai bagaimana sih syarat memperoleh warganegaraan Indonesia, maka bisa juga seseorang itu kehilangan kewarganegaraan Indonesianya loh. Nah, coba kalian cari tahu faktor-faktor apa yang menyebabkan bisa hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Kalian cari dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Silakan kalian kerjakan di dalam Google Classroom. Nah, jadi ini yang bisa Bu Isa sampaikan mengenai syarat menjadi warga negara Indonesia. Semoga bermanfaat apa yang Bu Isna sampaikan, dan juga jangan putus semangat untuk tetap belajar di masa pandemi. Jaga semangatnya, semoga selalu sehat dimanapun kalian berada. Semoga segera berjumpa di dalam kelas yang sebenarnya, kita tetap muka. Maka dari itu tetap dijaga semangat kalian. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya, dan jangan lupa kalian bisa subscribe, like, dan berikan komentar yang positif, karena akan ada beberapa dan juga banyak konten-konten positif yang akan Bu Isna berikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.